Halo Sobat Jobmania, di video kali ini gue pengen nunjukin gameplay di level 192 ke atas. Kebetulan ini gue usahakan di gameplay kali ini gue push lebih jauh. Gue menggunakan golem level 28 maksimalnya. Dan mimik ini ya, mimik slime nih yang gue pakai di max level 15. Gue memulai dengan Planet Destroyer. Awalnya gue cuma berniat farming, tapi ternyata gue dapat build yang cocok sama gue. Dapat build max HP favorit gue sejauh ini. Yang gue pakai saat ini adalah Boxing Champion. Ini tujuannya gue pakai adalah reflect damage berdasarkan HP. Jadi tambahan reflect damage. Gue pakai golem, ada reflect damage-nya. Pakai Boxing Champion, ada reflect damage lagi dari max HP. Lalu pakai Sacred Knight untuk melakukan damage lagi switch job. Hallowed Blow ini lumayan banget damage-nya kalau shieldnya gede. Dan gue pakai Barrier Master. Barrier Master ini tujuannya untuk meningkatkan kapasitas maksimal protectnya gue. Nah, ini gue tunjukin normalnya 50% dari maksimal HP, tapi bisa jadi 80% protectnya kalau kita punya job Barrier Master. Oke, kita lihat aja gameplaynya seperti apa. Ini di level 192. Musuhnya agak alot, darahnya bisa nyampe 15 ribuan sebelum ini tadi. Oh ya, satu lagi fungsinya Boxing Champion ini adalah nambahin maksimal HP. Jadi gue dapat buff. Max HP buff ini nge-lag. Max HP buff ini nambahin 10% maksimal HP. Sepertinya game nge-hang, harus gue tutup, tapi rekaman jalan terus. Gue salah game. Oke, kita lanjutin rekamannya. Jadi tujuannya Boxing Champion itu adalah kita dapetin 3 kali maksimal HP buff, nambahin 30% maksimal HP totalnya kalau kita tingkatkan stacknya sampai 3 ya. Tapi tiap kita end turn akan berkurang 1 stack, jadi berkurang 10% maksimal HP kita dari awal selagi battle ya. Tapi selagi kita nyerang, damage-nya meningkat kalau damage kita berdasarkan max HP. Ini kalau kalian lihat, pas gue ganti ke Sacred Knight, gue dapat 940 shield. Tapi karena dia nyerang, dengan itu berkurang juga. Nah, kalau kalian perhatikan, ada angka ungu itu kan reflect damage-nya ya. Saat kalian ganti job ke Boxing Champion, maka angka ungunya reflect damage-nya akan meningkat karena dia nambahin tambahan reflect damage. Nah, kalau musuh yang merah begini, HP-nya seperti kalian lihat gede. Yang barusan gue lakukan adalah makin second chance sebanyak 2. Jadi ini aman banget, gue nggak bakal mati di battle yang kali ini karena kebetulan dapat second chance di awal battle ya.
Nah kalau kalian lihat shield gue 3733. Nah di atas ini ada angka 393 damage dari smash. Sepertinya nih serangan musuh selanjutnya, seandainya gue ganti job ke boxing champion untuk mengakhiri turn di sini, angkanya akan lebih besar seharusnya. Tapi dugaan gue ini ada bug sedikit ya di game ini. Jadi kalau kalian lihat tuh sekarang angkanya nggak nambah. Kenapa? Karena reflect while job onnya ini nggak wajib. Jadi asal jobnya kepasang di salah satu dari 3 deck ini udah ada efeknya, nggak harus ada di tengah. Entah itu deskripsinya yang kurang jelas atau itu sebuah bug, kita nggak tahu juga. Untuk yang kali ini gue nggak berniat melaporkan itu sebagai bug. Oh ya, ini slime gue udah mentok levelnya di 15 per 15 ya. Kalau mau lebih gampang gamenya secondary hero-nya di upgrade aja. Nah, Frenzy Punch yang gue simpan ini damage-nya berdasarkan strength. Kita coba damage-nya sebesar apa sih kalau kita maksimalkan. Dia damage berdasarkan action point gue. Jadi gue banyakin action point dulu saat ini. 8 action point, 4000 damage, lumayan banget. $4.900 damage, luar biasa. Tapi gue nggak punya shield, jadinya habis. Untuk kalian yang mau lihat build skill gue kasih lihat 90% lebih max HP. Yang kayak gini-gini karena gue nggak menghindari skill yang bayar 300 itu dari NPC. Ini menghindari gue kehilangan gold, jadi gue ambil aja, dapetin skill itu. Rata-rata max HP ya, ini juga dari NPC. Beberapa yang menggunakan overloaded begini biasanya selalu gue ambil, karena kadang-kadang gue merasa nggak butuh defense. Oh ya, satu lagi, kalau kalian lihat Midas gold gue cuma 5, sementara diamond gue 708. Itu pun udah disimpan. Itu karena seringkali gue bersihin kutukan yang ada di deck gue dengan cara bayar diamond ke peri yang di pohon itu ya, yang udah pernah diajarin di video gue yang lainnya.
Inilah rasanya main combo max HP. Damage-nya nggak seberapa, kelihatannya gede tapi darah musuh jauh lebih gede lagi. Jadi lumayan lama ngebunuhnya. Tapi paling nggak gue bisa bertahan hidup dengan ini. Ini untuk ukuran udah jadi banget ya. Ini terasa lama. Dengan combo lain bisa lebih cepat tapi resiko matinya sering terjadi. Kalau decknya kalian udah besar kapasitasnya, nggak perlu terlalu takut sama kutukan karena jumlah kartu kutukan itu terlalu sedikit untuk muncul ya. Nih, seperti kalian lihat cuma ada 6, sementara kartu gue banyak banget jadi jarang banget keluar. Gue nggak menggunakan Death Star di awal karena cuma akan membunuh diri gue sendiri biasanya. Gue lebih fokus di awal battle nambahin maksimal HP, nambahin shield. Itu aja sih intinya. Nah ini perhatikan maksimal di 3. Jadi tiap akhir turun berkurang 1, di turun selanjutnya dimaksimalkan lagi jadi 3, tapi jangan berlebihan. Kalau jadi 4 nggak mungkin terjadi, cuma buang-buang action point aja. Untuk gameplay di level yang lumayan tinggi ini gue pilih main aman. Kalau bisa pasang second chance, gue pasang second chance dulu, baru melakukan yang lain-lain.
Midas Gold, kalau darah kalian penuh dibuang aja, karena regen 100 HP-nya itu ilusi kalau kalian main max HP, karena minusnya 10% dari maksimal HP lebih gede daripada ngehealnya. Jangan sampai Midas Goldnya numpuk di deck kalian, muncul cuma itu aja, nggak ada pilihan lain, matilah kalian. Waduh, ini godaan nih. Gue belum puas dengan barrier master gue karena nambahin strength. Sepertinya sementara gue ganti ini dulu karena nambahin maksimal HP. Oke, kita sampai di level 200, sudah selesai barusan ya. All enemy gain a protection passive. Apa tuh? Coba kita lihat. Dapat protect, dapat buff max HP pula, luar biasa ini musuhnya. Ini karena gue ganti barrier master gue, jadinya maksimal protect gue nggak sebanyak tadi, nggak bisa sampai sebesar HP gue, nggak bisa sampai 80% dari maksimal HP ya, balik ke 50% lagi sekarang. Nah, dari tiap kelipatan 100, gameplay jadi mudah lagi seperti ini. Tapi di 100 itu paling gampang. Oke, nggak bisa jalan lagi setelah pakai like barusan tuh, elemen final hilang lagi, nggak bisa ditunjukin. Nah, ini tujuannya menghilangkan kurs. Kalau kalian masih mau lanjut main sekalipun udah jauh tapi kursnya numpuk gitu ya. Apa ya, ini aja deh, nggak apa-apa, biar kemungkinan muncul yang lebih banyak. Ada 3 udah. Ups, harusnya pencet tombol yang kanan kalau yang biru. Oke, sepertinya di awal kelipatan 100 video mulai membosankan karena gameplaynya jadi gampang lagi. Kita akhiri aja videonya di sini. Terima kasih udah nyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.